Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggita Gislarasati. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait hubungan antara sumber daya alam dan ekonomi. Yang pertama, definisi sumber daya alam. Sumber daya alam menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian ada macam-macam sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan ketersediaannya karena tidak akan habis serta dapat diperbarui oleh alam terus-menerus. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, air, tanah, dan energi matahari. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang berasal dari alam dalam jumlah terbatas, sehingga bila digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah, seperti logam, batu bara, dan minyak bumi. Kemudian ada definisi ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Sumber daya alam mempunyai peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang dikaitkan dengan sistem ekonomi Pancasila juga tidak terlepas dari adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sumber daya alam yang sangat sumber daya alam yang sangat berlimpah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dapat diekspor. Poin pentingnya yakni mengenai pengelolaan sumber daya ini dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut sustainable development, yaitu sebuah kebijakan atau konsep yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Konsep sustainable development yakini ada trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan lingkungan. Trade-off yang dimaksud adalah ketika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemenuhan kebutuhan lingkungan juga akan sulit dicapai atau terdegradasi. Ada 5 konsep pembangunan berkelanjutan, yakni yang pertama, kondisi berkelanjutan jika utilitas masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun. Yang kedua, sumber daya alam dikelola untuk memelihara kesempatan produksi. Yang ketiga, sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu. Yang keempat, sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam. Kemudian yang terakhir, kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi. Kesimpulan yaitu, jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi, yaitu apabila sumber daya alam itu telah diketahui, hak penguasaannya, dan dampak pelestarian fungsi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, maka kegiatan ekonomi tidak lagi merupakan musuh ekologi atau lingkungan, tetapi justru akan melindungi lingkungan. Hubungan positif antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa
Dengan kelimpahan sumber daya alam pada suatu negara dapat meningkatkan kemakmuran perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kelestarian lingkungan atau sumber daya alam mutlak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih.